Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk test drive ya. Dari hasil pemasangan tadi coil Verosa ya di karimun kotak ini di mobil saya. Untuk kesan pertamanya sih rasa berkendaranya memang agak apa ya, tarikannya lebih enteng gitu, walaupun memang tidak begitu sangat signifikan, enggak juga, tapi memang lebih enteng kalau dibanding sebelumnya gitu ya, yang pakai yang lama. Mungkin juga karena memang mobil ini udah dipakai step up DC, sudah pakai rotor pacul, sudah pakai fully custom, kabel grounding, power stabilizer, mungkin itu juga ngaruh gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman nanya kenapa coilnya diganti gitu ya, yang aslinya sama yang Verosa. Jadi memang pernah mengalami beberapa kali teman-teman, walaupun memang tidak sering ya, beberapa kali dalam kondisi mobil panas itu 1 sampai 2 kali di starternya gitu ya. Jadi ketika dinyalakannya itu susah hidup gitu, harus 2 sampai 3 kali bahkan gitu ya untuk bisa nyala lagi. Nah, itu memang bisa dari beberapa kemungkinan. Mungkin saja juga bisa dari busi, mungkin bisa juga dari akinya yang udah mulai lemah, atau juga bisa dari coilnya tadi yang ini ya, itu juga bisa seperti itu. Tapi pas saya ingat-ingat, memang busi kan, kalau teman-teman juga kalau yang selalu ngikuti video-video saya juga pernah diganti ya, baru-baru ini udah diganti. Terus juga karburator aman, bersih, selalu perawatannya rutin, tune up-nya ya. Terus kemudian juga dari acu ya, dari akinya itu masih di atas 13,9 ya, bahkan mendekati 14 dalam keadaan stasioner. Di antara segitu ya. Kalau misalkan AC-nya nyala ya di antara 13,2 volt gitu ya, itu masih ya, berarti masih normal ya untuk acunya. Nah, yang belum saya ganti, belum saya cek memang di coilnya teman-teman. Seperti yang teman-teman tadi lihat waktu pagi-pagi saya pemasangan ya, sebelum saya berangkat kerja. Nah, di situ kelihatan memang kalau dari bobotnya agak besar sedikit ya, agak berat gitu ya, maksudnya dari bentuknya juga ukurannya lebih besar kalau yang untuk coil Verosa. Dan pemasangannya tidak susah teman-teman, tidak harus merubah dudukan, itu PNP saja. Kalau saran saya sih ya, untuk mengurus mobil tua kayak gini itu ya jangan manja lah gitu ya. Jadi sedikit-sedikit masuk bengkel, sedikit-sedikit masuk bengkel. Ya kalau yang bisa kita lakukan, kita perbaiki ya perbaiki sendiri gitu ya. Toh tadi juga kan nggak lama, tinggal pasang aja gitu. Memang kita harus punya mental atau perjuangan yang ekstra untuk merawatnya gitu teman-teman ya. Dan saya sebetulnya memang bukan ahli, saya juga bukan serba tahu di mobil karimun kotak teman-teman ya. Cuman mungkin bedanya kalau saya setiap ada kegiatan dari perawatan perbaikan itu selalu saya dokumentasikan ya. Saya berharap sih sebetulnya bisa bermanfaat gitu ya. Saya juga masih banyak belajar teman-teman ya untuk mengurus atau merawat mobil, terutama ya ini kan karimun kotak sudah ya mungkin 2 tahun lah sekarang ya. Jadi memang kalau ada segala sesuatu dengan masalah mobil atau motor, kendaraan lah intinya, saya selalu cari tahu dulu masalahnya apa, terus kemudian juga cara mengaturnya seperti apa. Kalau misalkan memang bisa diperbaiki sendiri ya diperbaiki, kalau tidak karena mungkin keterbatasan alat, pengetahuan dan sebagainya ya saya kasih aja ke bengkel begitu ya. Gitu teman-teman ya. Terus apakah ada suara, kan biasanya tuh ada katanya gitu ya. Waktu soalnya saya juga banyak baca-baca, sering dengar sharing pengalaman orang. Yang coil Verosa itu ada beberapa macam teman-teman. Ada yang dari asli Astra Daihatsu, ada yang mereknya Steker, ada yang Diamond Diamond cek orang Sunda ya. Ada beberapa merek memang yang untuk coil Verosa itu. Nah, kalau merek-merek yang lain itu ada suaranya, termasuk yang coil Verosa yang Astra Daihatsu
katanya ya, karena saya belum pernah nyoba, itu ada suara kayak seperti suara jangkrik teman-teman. Tapi kalau yang ini enggak, jadi hampir sama, bahkan sama persis dengan yang aslinya. Jadi nggak ada suara-suara yang aneh di situ. Nah teman-teman, buat kalian para pemilik Karimun kotak yang baru, yang mungkin belum tahu ya, saya juga banyak belajar ini ngurus Karimun kotak. Selain dari pengalaman saya sendiri, juga saya banyak belajar, banyak baca di grup Facebook namanya KKS, Karimun Kotak Solution. Kalian ikut saja grup itu, kalian coba lihat-lihat apakah di mobil kalian juga punya masalah, dan solusinya ada di situ. Hampir bahkan semua masalah Karimun kotak di-share di situ ya, dari para senior-senior yang sudah malang melintang, yang sudah katakanlah suhu-suhunya Karimun kotak lah, sudah berkumpul di situ. Dan mereka tidak pelit ilmu, mereka tidak pelit berbagi pengalaman. Ya kita mah tinggal tinggal mau aja baca-baca, tinggal mau aja untuk belajar di situ ya. Dan jangan coba-coba untuk membuat postingan yang berbau berniaga, berbau bisnis di situ, karena memang khusus pure teknis untuk perawatan Karimun kotak di situ. Jadi yang diperbolehkan hanya share pengalaman yang baik-baik, yang positif tentang Karimun kotak ya. Jadi di situ tidak diperbolehkan untuk berdagang, tidak diperbolehkan untuk berbicara klub ya di situ ya. Teman-teman juga ikuti terus di grup KKS itu ya di Facebook teman-teman. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat di situ. Kemudian apalagi ya, rasa berkendara dari setelah digunakan coil ini. Nah teman-teman, apakah ada perubahan ke stasioner setelah diganti dari coilnya itu? Apakah ada perubahan? Apakah harus ada settingan ulang untuk AVR dan karburatornya? Atau misalkan untuk stasionernya nggak ada teman-teman ya, langsung plug and play ya, langsung jalan aja, dan tidak ada yang berubah ya. Di jarum RPM-nya tetap di 850 ya untuk yang di mobil saya nih, 850, di AC 1000 teman-teman ya. Dan sekarang juga ketika saya berkendaranya ya segitu ya, nggak ada perubahan gitu. Oke teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang saya lupa ya silahkan untuk diketik aja di kolom komentar ya. Oke teman-teman, segitu dulu sharing saya hari ini tentang si Mumun ini ya, Karimun kotak. Itu pemasangan dari coil Verosa yang diaplikasikan di mobil Karimun kotak. Semoga saja videonya bisa bermanfaat. Kalau kalian suka, like videonya. Kalau tidak suka, dislike saja. Kalau kalian belum subscribe dulu, karena banyak sekali video-video saya yang membahas tentang mobil Karimun kotak di situ ya. Terima kasih, sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.